dari perusahaan PT Bangun Kayu Irian ini murni TNI. Kami dapat laporan dari karyawan di dalam perusahaan ini. Di dalam perusahaan karyawan sudah sampaikan, intelijen kami sudah sampaikan, pastikan bahwa perusahaan ini dia yang punya perusahaan ini adalah murni TNI. Kami orang Duga dan rakyat Papua sudah korban lebih tidak manusiawi Anda lakukan pembunuhan di atas tanah ini. Pendetaan dibunuh, rakyat sipil dibunuh, semua masyarakat dibunuh tanpa kompromi. Jika dengan ini Indonesia dengan kami orang Papua mau damai, sangat tidak ada. Jadi tolong 33 Kodam, musuh utama adalah non Papua. Ketemu adalah dia kasih habiskan itu orang-orang itu. Seluruh yang membawa turun bangunan. Tukang maupun pokoknya aktivitas apa yang seluruh bawa turun di pertahanan itu sudah itu yang bikin lumpuh kami. Jadi tolong ditembak semua. Sampaikan baik kepada dunia, Indonesia dan orang Papua baik-baik. Itu akan terjadi, orang Papua sudah muak. Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasib pinggiran Indonesia dan ingin visa dari Indonesia untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajahan Indonesia. Penjajahan telah nyata sejak lama. Hal ini tidak bisa disembunyikan dari fakta. Pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Di negeri ini tidak ada satu kekuatan bersenjata yang tidak sah, ya, yang hanya melakukan pembunuhan, melakukan pengacauan. Di negara manapun juga ada, kita kejar, kita habisi mereka. Kita justru mengglorifikasi seolah-olah KKB ini menimbulkan ketakutan masyarakat Papua. Itu akan menjadi justifikasi mereka terhadap dunia internasional untuk mengatakan bahwa masyarakat Papua ketakutan. Dengan demikian mereka KKB bisa mengusulkan referendum dan itu sangat berbahaya. Maka akan ada konsekuensi politik. KKB bisa bilang bahwa Jakarta mengakui bahwa KKB adalah organisasi teroris. Dengan demikian mereka mempunyai legitimasi politik untuk melakukan bargaining di dunia internasional. Dicap sebagai teroris, TPNPB UPM akan ajukan uji materi ke pengadilan internasional. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam telah mengumumkan bahwa kelompok kriminal bersenjata KKB atau kelompok separatis bersenjata KSB sebagai teroris. Namun, kelompok tersebut menentang sikap pemerintah itu. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebisambom mengatakan pihaknya akan mengajukan permohonan uji materi ke pengadilan internasional terkait langkah pemerintah Indonesia untuk menyatakan kelompoknya sebagai teroris. Kami siap ajukan ke hukum internasional untuk uji materi tentang teroris, katanya kepada VOA. Lanjut Sebi, pihaknya juga telah menyiapkan kuasa hukum untuk membawa penyebutan sebagai teroris terhadap kelompoknya ke pengadilan internasional. Kuasa hukum kami telah menyampaikan jika Indonesia berani memasukkan TPNPB sebagai organisasi teroris, maka kami sangat siap bawa masalah ini ke pengadilan internasional, ujarnya. TPNPB OPM pun akan tetap memberikan perlawanan kendati pemerintah Indonesia mengerahkan kekuatan penuh untuk melawan kelompoknya. Sampai Papua harus merdeka penuh dari tangan pemerintah Indonesia, ungkap Sebi. Pengamat terorisme Stanislaus Rianta
mengatakan pemerintah harus melakukan pendekatan secara komprehensif agar tak menimbulkan korban dari masyarakat sipil. Usai menyatakan KKB sebagai teroris, pendekatan utama yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa negara hadir untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang sekarang disebut teroris ini perlu pendekatan keamanan supaya mereka tidak mengancam jiwa masyarakat dan aparat, katanya kepada VOA. Lanjut Stanislaus, dengan dinyatakan KKB sebagai teroris, penanganan terhadap kelompok itu kedepannya dinilai akan menjadi lebih baik. Pendekatan keamanan adalah salah satu cara untuk menghentikan aksi-aksi kekerasan yang selama ini mengancam keselamatan masyarakat. Aksi-aksi yang menyebabkan nyawa masyarakat terancam harusnya ditangani dengan pendekatan keamanan mereka. KKB melakukan operasi atau aksi dengan menggunakan senjata, tapi terhadap masyarakat lain tentu itu akan dilakukan pendekatan-pendekatan agar ideologi atau pengaruh dari kelompok teroris ini tidak menyebar, ujarnya. Dalam penanganan terhadap kelompok yang telah dilabeli sebagai teroris itu, pemerintah juga harus lebih hati-hati saat melakukan penindakan dan sebaiknya bisa membedakan mana kelompok masyarakat dan KKB. Pasalnya, selama ini kelompok tersebut kerap bersembunyi di tengah-tengah masyarakat. Perlu ada penilaian dan operasi intelijen untuk pemetaan. Ini perlu dilakukan dan paling penting adalah pendekatan kepada masyarakat agar penduduk lokal yakin kehadiran negara, sehingga masyarakat tidak bisa dipengaruhi oleh kelompok tersebut, jelas Stanislaus. Masih kata Stanislaus, pemerintah juga tak perlu khawatir terkait indikasi intervensi dari negara luar terkait keputusan yang menyatakan KKB sebagai teroris. Pasalnya, KKB bukan kelompok teroris internasional. Memang kekhawatiran internasionalisasi terhadap isu Papua memang cukup besar karena ini akan menjadi sorotan. Indonesia adalah negara berdaulat, sehingga itu tidak menjadi alasan untuk negara-negara lain mengintervensi. Jadi saya kira itu menjadi hak Indonesia untuk melakukan keputusan-keputusan terkait terorisme, ucapnya. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengategorikan KKB sebagai teroris. Sikap pemerintah itu mengacu pada definisi teroris dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme. Keputusan tersebut juga diambil usai mendengar pernyataan Badan Intelijen Negara (BIN), pimpinan TNI, Polri, tokoh-tokoh Papua, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hey,